Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq, absen 26 dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai teks resensi atau teks ulasan. Simak baik-baik ya. Teks resensi. Apa sih teks resensi itu? Ketika kalian sedang melihat sebuah karya, baik berupa film, video, drama, novel, ataupun buku, dan kalian menemukan sebuah kekurangannya, apa yang akan kalian lakukan? Tentunya kalian ingin memberikan sebuah komentar dan juga penilaian terhadap karya tersebut. Nah, kira-kira teks yang kita buat untuk memberikan penilaian dan mengomentari itu disebut apa sih? Untuk tahu lebih lanjut, ini dia penjelasannya. Teks resensi. Menurut bahasa, resensi memiliki banyak sekali arti. Resensi dapat berarti ulasan, penilaian, kelebihan dan kekurangan, komentar, pertimbangan, ataupun pembicaraan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi berarti pertimbangan atau pembicaraan mengenai buku atau karya. Sedangkan menurut istilah, teks resensi merupakan salah satu teks ulasan yang berisi penilaian terhadap suatu karya, baik buku, film, drama, dan lain-lain yang dinilai dari segi fisik, isi, bahasa yang digunakan, dan juga identitas. Selain itu, juga terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai teks resensi. Yang pertama adalah menurut Arifin dan Tasai. Menurut mereka, resensi adalah suatu komentar atau ulasan atas sebuah karya, baik film, buku, video, dan lain-lain. Sedangkan menurut Mursidi, resensi berasal dari bahasa Latin yaitu revidere atau recensere yang berarti melihat, kembali, menimbang, atau menilai. Selanjutnya adalah fungsi dari teks resensi. Fungsi dari teks resensi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi informatif. Fungsi informatif dari teks resensi yaitu untuk menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Yang kedua adalah fungsi komersial, yaitu untuk mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial. Yang ketiga adalah fungsi akademik, yakni untuk interaksi antara penulis atau pengarang buku, penerjemah, editor, dan peresensi dalam membentuk wacana keilmuan mengenai topik tertentu. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke sistematika dan struktur dari teks resensi. Yang pertama adalah sistematika dari teks resensi. Yang pertama adalah judul. Judul seperti biasa berada di pembukaan dan berada di paling awal. Dan judul ini harus sesuai dengan karya apa yang akan kita resensi. Yang kedua adalah identitas. Pada tahap sistematika identitas ini, biasanya berisi identitas dari karya yang kita resensi, seperti tahun terbit, jumlah halaman, lebar dan panjang buku, ataupun tebal buku. Yang ketiga adalah kepengarangan, yang biasanya berisi nama pengarang dari karya tersebut. Yang keempat adalah isi, yang berisi kesimpulan dari karya yang kita resensi dari awal sampai akhir ataupun sinopsisnya. Dan yang kelima adalah penilaian, yang biasanya berisi penilaian dari segi fisik, identitas, bahasa, dan lain-lain menurut penulis terhadap karya yang ia resensi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan biasanya juga berisi rekomendasi, yaitu penutup dan inti dari teks resensi tersebut. Selanjutnya adalah struktur teks resensi menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Kosasih. Struktur teks resensi terdapat 6 struktur. Yang pertama adalah pendahuluan.
Pendahuluan ini biasanya berupa pengenalan dari drama atau film ataupun karya yang akan diulas. Yang kedua adalah sinopsis yang berisi ringkasan isi dari drama, film, ataupun buku dari awal hingga selesai. Yang ketiga adalah analisis unsur-unsur drama yang meliputi unsur perwatakan, setting, dialog, alur, ataupun unsur intrinsik dan ekstrinsik lainnya. Yang keempat adalah pengenalan isu atau tinjauan karya dari film atau drama yang di dalamnya berupa judul, sutradara, para pemain, termasuk gambaran isi karya itu sendiri. Lalu yang kelima biasanya adalah pemaparan argumen, yang biasanya sebagian besar ini merupakan inti teks yang berisi analisis berkenaan dengan unsur-unsur karya berdasarkan perspektif tertentu. Dan yang keenam, pada bagian ini juga dikemukakan fakta-fakta pendukung untuk memperkuat argumen penulis atau pembicara. Selanjutnya adalah struktur menurut Kosasih dan juga Kurniawan. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi biasanya berisi penjelasan awal atau pengantar tentang identitas karya itu, terutama berkaitan dengan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, atau ketebalan buku, jika karya yang diresensi berupa buku. Yang kedua adalah ringkasan, sama seperti sinopsis, yaitu biasanya berisi uraian dari isi karya tersebut. Yang ketiga adalah analisis dan evaluasi, yaitu pemaparan tentang keberadaan isi buku. Mungkin pula unsur-unsur yang ada pada cerita seperti tema, penokohan, ataupun alur. Nah, yang terakhir atau keempat adalah rekomendasi. Biasanya ini merupakan penegasan ulang atau rekomendasi dari penulis yang meresensi sebuah buku, apakah buku ini layak untuk dibaca atau tidak, ataupun sebuah karya seperti film, apakah film ini cocok untuk ditonton oleh semua kalangan atau tidak. Yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan, di mana ini menurut Kosasih dan Kurniawan. Yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi penerang. Seperti kita ketahui, konjungsi penerang ini contohnya seperti yakni, bahwa, yaitu. Nah, untuk contoh kalimat yang ada di teks resensi adalah terdapat kesalahan pengejaan pada buku fiksi ini, yaitu kata dipanggil yang merupakan kata awalan namun ditulis terpisah seharusnya ditulis dipanggil atau disambung. Nah, di sini terdapat konjungsi penerang yaitu kata yaitu. Nah, yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contoh kalimat yang ada pada teks resensi adalah kemudian. Penulis juga memberikan amanat tersurat pada akhir novel itu, yaitu kata kemudian untuk contoh konjungsi temporalnya. Lalu selanjutnya adalah banyak menggunakan konjungsi penyebab atau sebab akibat, seperti karena dan juga sebab. Contoh kalimatnya adalah, novel ini nyaman untuk dibaca karena bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit dan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Di sini ada kata karena yang merupakan konjungsi penyebab. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental contohnya ini seperti menarik, menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, dan juga yang lain sebagainya. Contoh kalimat pada teks resensinya seperti, film ini sangat menarik untuk ditonton oleh semua kalangan. Terdapat kata menarik yang merupakan kata kerja mental. Ya, dan yang terakhir atau kelima adalah menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, seharusnya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah, buku ini seharusnya dibaca oleh anak remaja karena isi ceritanya yang lebih dominan bercerita mengenai remaja. Terdapat kata seharusnya yang merupakan salah satu contoh dari pernyataan saran atau rekomendasi. Nah, di sini saya juga memberikan salah satu contoh dari teks resensi mengenai
sebuah novel yang sangat terkenal, bahkan sampai diangkat menjadi sebuah film, yaitu 5 cm. Di sini untuk contoh identitasnya adalah disertakan judul bukunya, yaitu 5 cm, penulisnya yaitu Doni Dirgantoro, tebal bukunya 381 halaman, yaitu penerbitnya PT Grasindo Yogyakarta, dan juga tahun terbit yaitu 2005. Lalu yang kedua juga diberikan sinopsis, yang merupakan ringkasan isi dari buku dari awal hingga akhir, yang dimana ceritanya ini merupakan novel yang mengisahkan tentang 5 sahabat bernama Zafran, Arial, Ian, Genta, dan seorang wanita bernama Riani, di mana Rianinya bercita-cita bekerja di stasiun televisi, Arial yang paling tampan di antara lainnya, Zafran mempunyai mimpi menjadi picisan, Genta adalah leader dari antara mereka, Ian seorang yang fanatik dengan bola dan merupakan penggemar Happy Salma. Lalu mereka pun mengisahkan bahwa mereka bersahabat selama 7 tahun, karena mereka merasa jenuh dengan aktivitasnya, lalu mereka pun memutuskan untuk tidak berkomunikasi selama 3 bulan, lalu setelah itu bertemu lagi. Selama 3 bulan, mereka mengejar impian masing-masing. Dan setelah 3 bulan tersebut, mereka akhirnya bertemu dan melakukan perjalanan panjang, yaitu perjalanan yang diakhiri di puncak tertinggi di Pulau Jawa, yaitu puncak Mahameru. Setelah itu juga di sini berisi kelebihannya, di mana contohnya kelebihannya adalah gaya bahasa yang digunakan pada novel ini lebih kompleks sehingga lebih mudah dimengerti. Alur ceritanya juga tidak membosankan sehingga merangsang pembaca untuk terus membaca hingga akhir cerita. Lalu sedangkan kekurangannya adalah terletak pada alur cerita bagian akhir, yang mana kelima sahabat tersebut sudah mempunyai keturunan, namun tingkah lakunya ternyata masih seperti anak muda. Jadi untuk rekomendasinya, buku novel ini sangat cocok dibaca oleh seluruh kalangan, terutama anak remaja, karena isinya yang menarik dan banyak pesan di dalamnya yang dapat disampaikan untuk para remaja. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi saya mengenai teks resensi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.